Antum di pesawat, ini banyak yang salah, hati-hati. Perjalanan umroh, makanya itu saya kadang-kadang ada orang manasik itu saya tegur. Di dalam pesawat dari Banjarmasin menuju ke Saudi Arabia, perjalanan sampai di atas, bolehkah tayamum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna ta'alluma ta'lima nafa wal intifa wa tadhakkura wa tadhkira wal ifada wal istifada wa hatha ala tamassuki bi kitabillah bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam wa dilalata ala al huda wal khair wa ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qarbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. عما بعد. وقال الإمام الغزالي في كتابه بداية الهداية إلى أن قال آداب التيمم فإذا عجزت لفقده بعد الطلب أو لمانع يمنع من الوصول إليه من سبع أو حابس أو كان الماء حاضرا تحتاج إليه لعطشك أو عطش رفيقك أو كانت بك جراحة أو مرض تخاف منه على نفسك فاصبر حتى يدخل وقت الفريضة ثم اقصد صعيدا طيبا عليه تراب خالص طاهر لين فاضرب عليه بكفك ضاما بين أصابعك وانوي استباحة الصلاة وامسح بهما وجهك كله مرة واحدة ولا تتكلف إيصال الغبار إلى منابت الشعر خف أو كثف ثم انزع ختامك واضرب ضربة ثانية مفرجا بين أصابعك وامسح بهما يديك مع مرفقيك حتى تستوعبهما وإن لم تستوعبهما فاضرب ضربة أخرى ثم امسح إحدى كفيك بالأخرى وامسح ما بين أصابعك بالتخليل وصلي به فرضا واحدا وما شئت من النوافل فإن أردت فرضا ثانيا فاستأنف له تيمما. Bab tentang adab tayamum. Tayamum sendiri adalah secara bahasa al-qasd, yaitu tujuan. Jika seorang mengatakan tayammum, maksudnya uqsud atau tujulah. Tayammum tukum artinya berarti saya bertujuan kepada engkau. Itu secara bahasa, sedangkan secara syariat tayammum adalah isalut turab ilal wajh wal kafain bi syara'id makhsusah atau biniyatin makhsusah ala wajhin makhsus, yang artinya adalah menyampaikan pasir atau turab. Turab itu bisa pasir bisa tanah, tapi kalau di tayamum biasanya tanah, karena kalau pasir sendiri terkadang tidak ada debunya, karena tujuan utamanya adalah debu. Jika kalau misalnya kita di pantai, kemudian kita tayamum, belum tentu tayamum kita sah, walaupun di pantai tersebut banyak pasir. Kenapa? Karena mungkin pasirnya pantai itu tidak berdebu. Yang disyaratkan dalam pasirnya atau tanahnya
tayamum itu lahu gubar, memiliki debu. Jadi kalau pasirnya itu kena air, pasir pantai itu kena air terus, biasanya nggak ada debunya itu. Jadi kalau tayamum dengan itu nggak sah tayamumnya. Ya. Maka kemudian juga isalut turab, menyampaikan itu pasir ilal wajah wal yadain, cuman ada dua anggota tubuh dalam tayamum, yaitu wajah dan tangan. Bisyara'id makhsusah, dengan syarat-syarat yang khusus. Niatnya juga khusus, karena niatnya tayamum bukan nawaitu tayamum lillahi ta'ala, namun niatnya tayamum istibahah. Apa itu istibahah? Istibahah itu diperbolehkan. Biasanya nawaitu tayammum listibahatis shalah, saya niat tayamum untuk diperbolehkan salat, karena tayamum ini adalah thaharah dhaifah, alat bersuci atau bersuci yang lemah, sehingga kalau orang tayamum lalu kemudian melihat air, maka tayamumnya batal. Beda dengan wudu. Kalau wudu, kita berwudu biar melihat airnya itu satu samudra, nggak bakal batal. Begitu juga tayamum itu cuman untuk satu sholat fardu, cuman satu sholat fardu. Setelah sholat fardu selesai, mau sholat fardu yang lain harus tayamum lagi. Beda dengan yang namanya wudu. Kalau wudu itu adalah kalau kita pakai satu wudu mau sholat 5 waktu, orang tersebut wudunya ketika subuh, sholat subuh wudu, subuh dikerjakan megang wudu, wudunya nggak batal sampai duhur, duhur nggak batal sampai asar, asar lanjut lagi maghrib, maghrib lanjut lagi isya. Ini orang masya Allah ini. Maka sah sholatnya, sah sholatnya. Cuman memang dianjurkan dan disunahkan bagi orang yang berwudu, maka dia berwudu setiap mau sholat wajib. Bahkan pendapat ulama yang mengatakan sunnah bagi orang yang akan sholat, dia mandi biasa. Mandinya mandi biasa, bukan mandi wajib ya, tapi mandi secara biasa, sunnah gitu, menurut beberapa ulama. Kemudian dikatakan faida ajasta li faqdihi, jika engkau tidak mampu karena tidak adanya air, ba'da talab, setelah mencari air, itu namanya faqdu hissi. Artinya memang sudah nggak ada air sama sekali, dan itu mustahil kalau di Kalimantan ini. Ya, sungai segini banyaknya mau cari air bisa saja terus. Jadi nggak mungkin. Kalau faqdu hissi bagi orang terutama Banjarmasin itu tidak mungkin, nggak mungkin. Tapi kalau faqdu syar'i mungkin. Faqdu hissi cuma satu. Secara his, secara pasti, secara perasaan dan prasangkaan yang kuat, air nggak ada. Ba'da talab, setelah mencari. Jadi nggak mungkin orangnya duduk melihat nggak ada air di sini, tayamum aja, nggak bisa. Orang perjalanan dari misalnya kalau pian ziarah Wali Songo atau perjalanan dari Surabaya ke Jakarta di dalam kereta, maka apakah boleh tayamum? Nggak boleh tayamum. Antum di pesawat, ini banyak yang salah, hati-hati. Perjalanan umroh, makanya itu saya kadang-kadang ada orang manasik itu saya tegur ya. Di dalam pesawat dari Banjarmasin menuju ke Saudi Arabia, perjalanan sampai di atas, bolehkah tayamum? Nggak boleh tayamum. Kenapa nggak boleh tayamum? Di pesawat masih ada air. Jadi kalau yang tayamum di pesawat tidak sah, tayamumnya nggak sah. Lalu bagaimana? Masuk ke toilet ada air, wudu di situ. Susah beb? Bukan susah, males.
Nggak susah. Ambil satu pecik, di bawahnya satu air diginikan, diratakan satu. Mau pakai sunnah silahkan, 2, 3. Air kemudian ambil lalu picik, kemudian air dialirkan, kemudian digosok, diratakan. Bisa. Bisa. Kalau di dalam toilet gak ada air minum. Ini satu botol nih halus nih, bisa dipakai berwudu, ini lengkap lagi. Lengkap, sempurna dari ujung dari kepala wajah sampai kaki. Bisa. Cuman karena kita nggak kebiasaan. Karena nggak terbiasa wudu, biasanya kita ini buka air, airnya deras, pakai berwudu, basuh sekali, itu yang air ngalir ini banyak benar. Jadi itu namanya israf, itu namanya berlebihan. Jadi kalau di pesawat bagaimana? Boleh? Nggak boleh tayamum. Ada air, ada air. Jadi harus mencari dulu sekitar haddil ghauth. Sekiranya kalau kita haddil ghauth itu batasan permintaan tolong, sehingga kalau kita teriak minta tolong gitu, itu kedengeran orang yang agak jauh. Jadi kurang lebih ya 100 meter kurang lebih. Kalau nggak, misalnya itu kalau yakin tidak ada air, nggak yakin saya nggak ada air, tapi harus mencari dulu. Jaraknya kurang lebih 100 sampai 200 meter, 100 lebih lah. Itu kalau yakin tidak ada air. Tapi kalau ragu, maka dia harus mencarinya kurang lebih sampai 5.000 dhira', yaitu sampai 2 kiloan. Itu kalau ragu. Tapi kalau yakin ada air, maka dia harus mencari airnya lebih dari 2,5 kilo. 2.500 meter lebih. Berapa itu? 2,5 kilo ya. 2 pal setengah. Jadi kalau pian cari airnya di pal 1, pian harus nyarinya itu sampai flyover itu pal berapa tuh? Ya, sampai flyover itu cari airnya tuh. Kalau yakin harus lebih lagi. Kalau yakin harus lebih. Maka yang paling enak yang mana? Yang paling enak itu ya sudah yakin nggak ada air, daripada jalan-jalan sampai ujung karena yakin nggak, ternyata nggak ada air. Itu tolapnya, itu cari airnya. Itu faqdul hissi. Au limani'in, atau karena ada halangan, yamna minal wusuli ilaih, yang menghalangi dia dari sampainya kepada air. Ada air dari tempat dia itu, kelihatan air, tapi untuk ke sana min sabu'in, yang ditakutkan di situ ada binatang buas. Kita sampai ke sana ada air, tapi kalau orang yang nggak paham, nggak pernah taklim, wajib harus pakai wudhu, padahal di tengah-tengahnya ada buaya. Dia ada air, ini air ada, pakai wudhu, begitu wudhu tangan masuk hilang keluarnya. Kenapa? Ada buaya. Bolehkah dia bertayamum? Boleh. Kalau di sini insya Allah jarang, nggak mungkin bisa dikatakan hampir nggak ada. Tapi kalau di daerah Kaltim pesisir sana itu, di daerah Sangatta, di daerah Kalimantan Timur yang itu banyak buaya. Jangankan orang kita kemarin, yang bulan kemarin itu ke Sangatta, ya, Kalimantan Timur itu, ada orang mancing, sedang khusyuk-khusyuknya mancing, kepalanya hilang. Kenapa? Buaya di belakang. Jadi kalau kayak seperti itu berarti nggak perlu wudu, boleh bagi dia untuk tayamum. Au habisin, atau dia di penjara, ada air ada, tapi dia terpenjara di dalam penjara itu. Mau berwudu susah, nggak bisa keluar dari penjara. Bolehkah tayamum? Boleh bagi dia tayamum. Atau di atas kapal, perahu, lain kapal-kapal sekarang kan banyak itu ya. Kapal yang biasa yang kita naik kapal itu banyak air di dalamnya. Tapi ini yang dinaiki perahu. Dicari di dalam perahu itu nggak ada air.
jaraknya antara dek itu dengan air jaraknya tinggi, bisa terjun nggak bisa naik. Apakah dia berwudu? Orang yang nggak paham nyebur, setelah nyebur mati tenggelam, bukannya mau sholat malah disolati. Lalu bagaimana? Ya satu-satunya cara ya tayamum kalau di situ ada debu. Ini orang gambarannya orang tayamum di sekitaran air, di tengah-tengah air yang sangat banyak. Ya ini gambarannya. Atau dia mau mengambil air tapi di situ ada begal misalnya, ada perampok, ada air di situ. Tapi antara dia dengan air bukan binatang buas, tapi perampok, begal. Wah, kalau misalnya saya tetap harus berwudu biar mati syahid, nggak bisa mati syahid itu. Itu bukan mati syahid. Kan saya matinya mau berwudu, ente nggak paham ilmu. Caranya itu kehidupan ente lebih mulia. Maka apa? Agama ini mudah. Agama jadi susah gara-gara orang yang nggak paham. Malah kadang-kadang agama ini juga tidak ada artinya bagi orang yang nggak paham juga. Lalu bagaimana caranya? Ya sudah tayamum. Atau aman semuanya, nggak ada binatang buas, dia di dalam keadaan enak, ibaratnya tidak di penjara, kemudian juga tidak ada halangan-halangan, kecuali satu halangannya. Apa halangannya itu? Di sini sebelumnya tahtaj ilaihi li'atashik, dia bawa airnya satu botol, pilihannya dua. Ini air dipakai berwudu, lalu kemudian dia kehausan, atau dia tayamum air bisa diminum. Kira-kira pilih yang mana? Pian nih berisi air segini nih. Nah, pian di tengah-tengah padang pasir. Pilihannya waktunya masuk sholat, dilihat zuhur sudah. Ini mau diminum kah atau tayamum? Ini mau diminum kah atau dipakai wudu kah? Diminum. Kenapa? Ini kalau dipakai wudu mati. Tapi kalau ini kita pakai tayamum, ini dipakai minum, kemungkinan masih selamat hidup. Jadi agama ini sebenarnya mudah. Yang bikin susah itu karena kita nggak paham. Ada satu orang, ya. Ini sebelumnya ada kisah tentang sahabat, ya, salah seorang sahabat. Tapi sebelumnya kita lanjutkan ini. Haus karena bertayamum karena ada air untuk dipakai minum, atau dipakai minum kawannya. Berjalan berdua, ya. Misalnya ulun sama Habib Mahdi jalan padang pasir, ada air. Lalu kemudian ulun masih alhamdulillah nggak haus sama sekali. Tapi Habib Mahdi kehausan. Pilihannya bagaimana? Air yang ulun punya ini ulun pakai wudu, Habib Mahdi kehausan, atau untuk Habib Mahdi? Untuk Habib Mahdi. Kasih ini buat minum. Habib Mahdi ngomong, terus berwudunya pakai apa? Tayamum. Boleh. Kecuali ada hayawan ghair muhtaram. Yang berjalan sama dia, ada satu si A dan si B jalan. Si A ini orangnya soleh, si B ini orangnya kurang ajar. Apa kurang ajarnya? Dia na'udzubillah nasallallahu al-afwa wal afiyah, dia ini ketujuh berzina. Zinanya lawan orang yang sudah berpasangan lagi. Pas di padang pasir ada dua pilihan, ini air dipakai wudu atau air dibuat minum. Ini satu orang ini yang zani, ini zani muhsan, orang yang zani dalam keadaan memiliki pasangan. Kira-kira apa yang kita lakukan?
Karena ini termasuk makhluk hidup yang enggak mulia karena banyak bermaksiat, bukan bermaksiat saja, banyak berzina, melakukan perzinahan, maka air yang ada ini buat berwudu untuk yang si A tadi itu, yang soleh tadi. Lalu si B kayak apa? Si B ya biarin karena dia zani muhsan. Orang zani muhsan ini enggak ada mulianya sama sekali. Waliyadzubillah min dzalik. Termasuk ada beberapa hal itu zani muhsan. Atau dia berjalan ya perang, dia misalnya perang antara umat muslim dengan orang kafir. Begitu perang misalnya di Israel sana. Setelah perang sisa 2 orang, muslim 1, kafirnya Yahudinya 1 nih. Ketemu di jalan. Sama-sama kehausan. Atau sang satu ini enggak haus, yang muslim enggak haus. Yang kafir harbi, kafir yang memerangi kita, haus. Lalu bagaimana? Air yang kita punya kita pakai wudu, jangan dikasihkan orang kafir harbi. Kenapa? Ghair muhtaram, dia enggak mulia. Termasuk ada khinzir. Termasuk juga kalau misalnya ada babi atau ada kalbul akur. Apa itu? Anjing liar. Ada anjing liar kehausan. Nah, kita punya wudu dipakai wudu. Terus kita pakai alasan ada seorang zaman dulu, zaman Bani Israel, seorang pelacur. Dia gara-gara menolong anjing kehausan, maka dia masuk ke dalam surga gara-gara anjing. Ini orang tanda kutip bungul melihat anjing liar kehausan dijulungi banyu. Setelah diberi air, anjing tadi segar, kita yang dimakan. Lalu pilihannya bagaimana? Ya pilihannya adalah air tersebut jangan diberikan kepada anjing kalbil akur. Atau bahasanya seperti anjing yang rabies misalnya. Lalu bagaimana? Airnya kita pakai untuk berwudu. Jadi seperti itu. Wah itu kan gak kasih sayang. Nah ini orang ini kadang-kadang membingungkan. Manusia zaman sekarang ini gak tahu kasih sayang yang sesuai dengan syariat. Saya kasih contoh, maaf. Banyak yang dipakai itu kalimat rahmatan lil alamin. Gara-gara rahmatan lil alamin yang gak dipahami, akhirnya syariat rusak. Rahmatan lil alamin, akhirnya apa? Main hadroh di gereja. Tala'al badru. Siapa Tala'al badru? Tala'al badru itu nyambut Rasulullah. Ini di dalam gereja Rasulullah masuklah. Nggak masuk. Ini rahmatan lil alamin. Sampai ada satu orang Nasrani datang. Ngomong itu buat apa itu? Orang-orang muslimin itu masuk ke dalam gereja. Kemudian dia main Tala'al badru. Kata orang Nasrani tersebut, saya nggak kepingin mereka ada di dalam gereja. Biarlah mereka Tala'al badrunya di tempatnya. Kami kepingin ibadah dengan khusyuknya kami di dalam gereja kami. Ini orang kafirnya, haleluya misalnya. Yang satu muslimin ini, Tala'al badru, bingung. Yang Nasrani nggak bisa khusyuk, yang muslim juga, yang main Tala'al badru juga nggak bisa memuliakan Tala'al badru. Gara-gara apa itu? Rahmatan lil alamin yang nggak bisa disesuaikan. Banyak zaman sekarang banyak. Rahmatan lil alamin, siapa yang paling rahmat? Rasulullah. Sudah jelas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kalau pengen rahmat lil alamin tiru baginda Nabi Muhammad, jangan ditiru fulan wala faltan. Si fulan atau sebut si faltan, enggak usah ditiru. Tiru baginda Nabi Muhammad. Itu contoh rahmatan lil alamin. Bagaimana Nabi Muhammad idza udiya fi haqqihi ya wa yasmah ya, atau wa ya'fu idza udiya fi haqqihi wa sababih. Nabi Muhammad itu dimaafkan orang-orang kalau yang diganggu haknya Nabi Muhammad. Wa in udiya haqqallah, tapi apabila diganggu gugat haknya Allah,
Syariatnya Allah, lam yaqum ahadun li ghadabih, tidak ada yang bisa menyaingi daripada amarah baginda Nabi Muhammad. Oleh karena itu yang contoh siapa? Baginda Nabi Muhammad. Gak pernah salah Rasulullah kalau contoh. Kalau mencontoh orang selain baginda Nabi Muhammad banyak salahnya. Apa dalam Al-Qur'anul Karim? In tuti aktsara man fil ardi yudhilluk. Kalau engkau mengikuti orang-orang yang ada di muka bumi ini, maka engkau akan sesat. Lalu siapa yang harus diikuti? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti baginda Nabi Muhammad. Itu. Au kanat bihi jirahah, atau ada dalam keadaan sakit, ada luka. Yang itu insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ada satu orang sahabat, dia berperang. Begitu perang, pedang itu kena kepalanya sampai kepalanya buka ini. Terbuka kepalanya. Akhirnya selesai perang, sahabat tadi masih kuat, masih tahan. Nggak taunya waktunya sholat, semua orang berwudu. Sahabat-sahabat yang lain yang masih sehat walafiat itu berwudu. Sisa satu orang ini. Maka satu orang ini mengatakan, saya mau tayamum aja. Oh nggak bisa katanya. Kenapa? Kan masih ada air katanya. Kalau ada air nggak boleh bertayamum katanya. Kata sahabat satunya. Tapi kan saya sakit, ini terbuka ini. Kalau saya berwudu airnya masuk ke sini. Nggak bisa tayamum, pokoknya berwudu. Akhirnya satu orang ini berwudu. Begitu kepalanya, Nabi Muhammad SAW itu kalau membasuh kepala semuanya. Kalau kita kan ambil ujungnya aja. Takut minyak rambutnya nanti luntur. Takut kofiahnya basah, atau takut yang binian takut mukenahnya basah. Akhirnya sahabat tadi ya sudah, dia sahabat tadi yang sakit itu kemudian berwudu. Begitu berwudu, air wudu tersebut masuk merembes ke dalam luka tadi, sehingga menyebabkan kematian kepada sahabat tadi. Pulang tadi, sahabat tadi dimakamkan, selesai pulang, ditanya oleh Rasulullah, fulan mana katanya. Kata sahabat tadi, fulan ya Rasulullah dalam keadaan sudah wafat, kena terbelah kepalanya, kemudian waktunya sholat, fulan, jadi disebut satu sahabat lagi yang nyuruh untuk berwudu, mengatakan harus berwudu, padahal kan boleh tayamum. Rasulullah mengatakan, kenapa tidak tayamum? Karena ada air ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kalau wa in lam tajidu fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau kamu nggak ada air maka bertayamumlah dengan pakai tanah. Kata sahabat tadi, kami nggak paham ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, qaltaltumuhu katanya. Kata Rasulullah, kamu sudah bunuh dia namanya itu. Gara-gara nyuruh untuk berwudu. Makanya itu kadang-kadang kita ilmu syariat ini memang harus dipelajari. Fikih ini harus dipelajari. Dan alhamdulillah Bidayatul Hidayah ini fikih campur adab. Karena kadang-kadang ada orang yang dia belajar fikih tapi nggak ada adabnya. Tapi ada juga orang yang belajar adab tapi nggak paham syariatnya. Makanya itu harus berjalan beriringan. Kalau sudah seperti itu, man lam yata'addab fahuwa dub. Kata Imam Abdurrahman As-Segaf, barang siapa yang tidak beradab maka dia dub. Dub itu apa? Beruang. Itu orang beruang, itu nggak punya adab itu. Beruang itu jalan kemana aja, kalau kelihatan pintu kebuka dimasuki. Ada makanan terbuka dimakan, nggak tahu ini makanan siapa, pokoknya nggak ada peduli dah. Itu yang namanya beruang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan hujjah lana la hujjah alaina, sebagai penolong kita kelak, bukan sebagai penjerumus kita kelak. Dan mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama para ulama, para sulaha, para nujaba, juga dan bangkitkan kelak bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qabul wal iqbal wa salahil ahwal dhahira wa batina ala hadhihi niyya wa ala kulli salih syamil akhirat dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.